Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di awal perdagangan pekan. Setelah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, posisi cadangan devisa Indonesia, kenaikan defisit anggaran tahun 2017 hingga mendekati batas atas dinilai masih aman bagi perekonomian. Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah yang terjadi dalam sepekan terakhir lebih disebabkan oleh ketidakpastian global. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai prospek nilai tukar rupiah di tengah rencana kenaikan defisit tahun ini, di studio Viva One siang hari ini sudah hadir Kepala Riset BNI Sekuritas, Bapak Nuriko Gaman. Apa kabar, Pak? Ini sejak sepekan lalu berdasarkan paket yang disampaikan. Cadangan devisa ini, Pak, tadi kita melihat informasi bahwa dari bulan Mei ke bulan Juni ada penurunan. Ini bagaimana, Pak? Apa juga menjadi sebuah melanjutkan perbincangan, tapi kami harus jeda terlebih dulu sejenak, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini sempat terganggu. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa. Pak, menyambung pertanyaan tadi. Kalau rupiah sudah dipastikan memang terkena dampaknya dari rencana, katakan dengan adanya wacana untuk peningkatan defisit sebesar hampir 3% ini. Kemudian nama itu masih di bawah undang-undang, yaitu... Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Pasar. Pak Nuriko, muncul pertanyaan menggantung tadi. Selain dengan mengupayakan menaikkan defisit nilai tukar rupiah kita juga. Tapi ke depannya nih Pak, untuk proyek-proyek yang akan dibangun ke depannya ini, salah satu penyebab kenapa defisit naik adalah 2,92% ini selain dari pemerintah ini ada sekitar 5,1 sampai dengan 5,2%. Dengan dinaikannya defisit, Anda sudah bersama kami selama 30 menit belakangan ini. Saya Tisa Noveni, undur diri. Sampai jumpa. Dan ketemu lagi setelah liburan nih. Dan kali ini aku nggak sendiri, tapi ada sahabat aku, Uli. Ada saya, Uli Hardinansyah. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa dimanapun Anda berada. Di acara kita yaitu Coffee Break. Nah, siang hari ini kita lagi mau bahas sebuah topik yang masih anget nih. Uli masih ingat nggak sih waktu itu ada rame-rame kita semua di sosmed tulisnya Save NKRI. Betul, karena waktu itu ada di sinyalir di masyarakat ada keresahan gitu ya, Agustin. Karena ada ormas-ormas tertentu yang dianggap kurang Pancasilais. Betul, sampai ada pekan Pancasila ya waktu itu ya. Iya. Nah, untuk itu pemirsa pada siang hari ini telah hadir bersama kita di sini ada seorang pengamat politik dan hukum yaitu Pak Boni Hargens. Terima kasih banyak. Nah, benar-benar mencintai Indonesia nih ya. Betul. Iya. Ini waktu panjang mengubah dasar negara. Ini persoalannya adalah membubarkan yang mengarah pada ancaman. Antara agama dengan negara itu harus dipisah karena pada kenyataannya kan memang politik dengan agama itu nggak bisa dipisahkan sepenuhnya juga gitu, Pak Boni. Negara dan Muslim di Indonesia adalah Muslim yang inklusif. Tesis Anda, S2 Anda di Malaysia tentang pemerintahan Pak Jokowi masih mampu memanajemen. Maka perlu ada perpu. Jadi kita akan segera kembali tetap bersama kami Di Coffee Break. Ya pemirsa, balik lagi di Coffee Break dan ternyata perbincangan kita semakin menarik nih ya Uli ya. Betul sekali, Agustin. Ternyata ada hal-hal yang banyak perlu diperhatikan selain daripada asas. Nah, tadi kita sempat ngobrol nih ya, pas lagi break tadi ternyata ormas-ormas ini bisa berkembang karena asasnya juga perlu ditambahin dengan peraturan lain. Tadi kami sedang lainnya. bicara mengenai untuk Anda yang baru bergabung, kami sedang bicara mengenai apakah perlu ada perpu tambahan begitu ya? Iya. Nah, itu dia Mas. Masalahnya adalah jangan hanya parameternya asas, tapi juga uji terbalik. Bagaimana implementasi tindakan organisasi. Kalau dia menggerebek kafe orang. Aturan-aturan yang dibuat. Berarti ada batasan dong dalam kebebasan berpendapat. Dan juga nih kalau mau nulis, apalagi kayak di sosmed ya sembarang gitu, jangan pikir-pikir dulu dong. Jadi kadang kita bilang, oh demokrasi artinya kebebasan berpendapat, kita bisa bicara apapun. Tapi pada kenyataannya ternyata ya kita harus mempertimbangkan juga mengenai kepentingan orang lain begitu. Betul, kita kan hidup bersosialisasi, nggak mungkin hidup sendiri kan. Iya. Setuju, sepenuhnya setuju. Nah Pak Boni, tapi pada prakteknya begitu, bagaimana sih caranya gitu masyarakat bisa menjadi lebih kritis dalam menilai sebuah ormas? Apakah memang... Saya kira ini tergantung bagaimana... Juga karena ada rasa ketidakpuasan begitu Pak Boni terhadap keadaan yang ada. Selalu di banyak tempat munculnya politik identitas memang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan. Ya. Tetapi kan ada aspek ketidakadilan di masa lalu yang membuat kemudian ormas-ormas atau kelompok politik identitas ini muncul. Nilai politiknya menjadi nilai bersama. Dan disitulah tugas negara untuk mengendalikan, menertibkan, dan... Salah satunya nih kayak HTI ini yang dibubarkan berarti ada unsur-unsur dari zaman dulu juga ya. Betul. Tapi itu gimana nanti kita akan lanjutkan ya. Tetap bersama kami di Coffee Break. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Coffee Break. Tapi sayang sekali nih, mohon maaf dengan amat sangat kalau Pak Boni ternyata harus kembali ke rumah sakit. Betul. Ya. Tadi juga memang waktu datang Pak Boni dalam keadaan sedikit kurang fit ya, Agustin ya. Ya. Dan sekarang beliau sudah harus kembali beristirahat. Tapi tadi kita sudah berbincang cukup mendalam dan ada banyak hal juga bisa kita ambil kesimpulan ya, Agustin. Iya betul sekali. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus lebih peduli dan lebih pintar dalam memilih ormas yang mau kita gabung. Ya. Nah, dan ternyata juga banyak hal yang harus diperhatikan, bukan hanya dari menggunakan asas
karena asas itu begitu luas, jadi semuanya bisa menggunakan asas Pancasila, tapi juga kita bisa sama-sama mempelajarinya dan mengevaluasi dengan hasil kinerja yang ada. Ya, karena memang tadi Pak Boni juga mengatakan bahwa asas pasti semua Pancasila, tapi pada prakteknya di lapangan kadang tidak seperti itu begitu. Nah, sebagai masyarakat dan juga semua channel propaganda pemerintah harus lebih teliti dalam menyikapi, dalam melihat apakah memang ternyata ormas-ormas tersebut sesuai dengan Pancasila atau tidak. Sebetulnya ada banyak pertanyaan yang pengen kita tanyakan ya ke Pak Boni, karena ya banyak sekali yang kita pelajari dari beliau, tapi ya Pak boleh buat karena keterbatasan waktu dan keadaan ya kita sudah mendapatkan hasil kesimpulan cukup baik ya Agustin. Ya, tentunya kita semakin aware dan juga kita bisa mendidik anak-anak kita untuk lebih mengerti apa itu ormas dan memilih yang baik untuk kita semua, tentunya untuk menyelamatkan undang-undang dan Pancasila dan Save NKRI. Setuju. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan kami Adri dan Indah juga akan memberikan sebuah informasi yang sangat menarik sekali dan perbincangan akan menjadi seru di Coffee Break tentunya. Oke, kalau gitu saya Agustin. Saya Uli Harinansyah. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Jauh berbeda ya dengan tahun lalu nih. Alhamdulillah, saya mudik nggak macet karena lewat udara. Oh, kamu mudik ya? Saya belum sempat mudik loh. Sabar ya Winda. Sebelumnya kita buka dulu apa kabar Indonesia pagi akhir pekan bersama saya Winda Irawan. Dan saya Andromeda Mercury. Dan pemirsa, kita akan membahas salah satu topik nanti dengan sejumlah narasumber. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa yang menjadi sorotan di sejumlah surat kabar pada pagi hari ini. Fotonya sama nggak Winda? Sama, Oh, ini sama. G20 di Hamburg, Jerman. Nah, ini ada Pak Jokowi nih di sini nih dengan sejumlah kepala negara. Yang salah satu pembahasannya adalah memang kemarin Pak Jokowi itu Ekspresi mukanya coba deh lihat antara Presiden Jokowi sumringah. Iya. Kamu nggak boleh suzon gitu. Ini itu belum diambil foto yang resmi, sudah diambil, jadi ekspresinya masih santai. Baik. Belum formal tampilannya. Di informasi lain ada informasi apa lagi? Kalau saya ingin melihat informasi ekonomi, tumbuhnya wisata alternatif yang dibuat oleh sejumlah lalu pada saat liburan mudik lebaran itu banyak sekali di kawasan pantai orang hilang ataupun terseret arus karena memang tidak ada kurang pengawasannya juga dari pemerintah. Dan berikut kami hadirkan mengenai informasi ini ada pesawat yang mengalami kecelakaan. Kemudian, dan juga beberapa waktu lalu yang menjadi sorotan juga apalagi di media sosial adalah ada satu wanita yang dikabarkan adalah istri salah satu jenderal polisi ya. Ini menapar petugas di bandara. Pelakunya semalam sudah dipanggil ke Polda Metro Jaya di situ. Betul. Lalu bagaimana informasi selengkapnya? Berikut kami tampilkan kabar sepekan. Enak adalah kalau saya kuliner, cari kuliner yang biasanya nggak bisa dimakan. Lalu sambil nonton film. Kalau saya juga nonton film. Nonton film apa kamu? Nonton film, ini ada yang baru. Nonton film namanya Emoji Movie. Emoji Movie. Nah, ini memang terinspirasi dari emoticon yang biasa ada di smartphone ya. Ini konsepnya gimana? Kalau beberapa waktu lalu ada film yang serupa, dia Pac-Man ya ikonnya, tapi kalau yang sekarang itu kelucuannya bagaimana Winda aksinya? Emoticon, emoji. Penasaran kan? Kita Berikut kami tampilkan ya. untuk Anda. Hukum. 28 Juli tadi ya? Filmnya ya? Nggak sabar ya. Satu hari habis gajian, Winda. Tenang aja. Masih ada Spider-Man. Sudah nonton Spider-Man belum? Spider-Man Homecoming. Pulang dari ini selesai nonton. Sedang main nih di sejumlah bioskop kesayangan Anda. Sebenarnya ceritain dong. Kayak iklan kita. Ceritain 3 segmen ceritain. Oh, belum. Ini, kalau tadi Winda di awal ngomongin Presiden Joko Widodo. Ini masih ada hubungannya dengan keluarga Joko Widodo. Tapi bukan karena keluarga Joko Widodo pergi ke Hamburg, Jerman rame-rame loh. Itu bahasan yang berbeda Itu bahasan yang berbeda. Ini berbicara soal anak Bapak Presiden Joko Widodo ini dilaporkan oleh salah satu warga yaitu M. Hidayat. Tapi Kenapa laporannya ya? dihentikan Winda. Motivasi pelapornya apa sebenarnya melaporkan putra dari Presiden Joko Widodo akan kami bahas sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Tujuannya tidak negatif, tapi ketika ada perkataan yang menggunakan istilah Jawa, kemudian dikombinasikan dengan gambar pawai obor yang ada yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Ini berbeda artinya dengan apa yang dikatakan Pak Jaya. Kita tahu bahwa anak presiden ini Pak di sosial media begitu aktif Pak, YouTuber juga, vlogger juga. Pak Jaya melihatnya bagaimana? Ini yang membuat ramai di publik apakah karena yang bilang Bung Deso ini anak presiden? Ya. Usai jeda berikut ini, Pak Jaya. Tetaplah bersama kami. Ke pagi akhir pekan, Pak Jaya, ini bagaimana Anda melihatnya sebenarnya masalah ini? Iya.
Sekali lagi saya terima kasih hari ini. Karena memang singkat sekali waktunya Pak Hudri, sedikit saja apa sebenarnya harus dilakukan masyarakat agar dapat bertutur kata yang baik, menyampaikan pendapat ataupun kritik yang baik agar tidak menyinggung. Tadi dulu udah jihad atau apa? Kembalikan diri supaya kita tidak kena ujaran kebencian juga ini. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Ya, kita pemirsa, bergeser ini. selanjutnya kita sudah bisa di sini, Bu. Ya, saya pegang aja, Bu. Fotonya diangkat sedikit, Bu. Ini saya bacakan, ini dicari orang hilang ataupun melihat Wahyu Nur dapat menghubungi nomor telepon 021770. Semoga bisa berkumpul dengan keluarga Anda. Saya Andromeda Mercury. Saya Winnie Irawan undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.